Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Oke, bertemu lagi dengan ibu. Di part kedua ini kita akan membahas tentang metabolisme. Di part pertama kan kita sudah bahas tentang enzim ya, apa itu enzim, peranannya, mekanisme kerjanya. Dan pada part kedua ini kita akan spesifik membahas tentang metabolisme. Di part pertama kita sudah bahas apa itu enzim. Oke, di part kedua ini ibu akan jelaskan lebih spesifik mengenai dari metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh ya. Biasanya dia bisa menghasilkan energi dan dia juga membutuhkan energi seperti itu. Jadi ada dua jenis dari reaksi metabolisme. Reaksi metabolisme bisa dikatakan reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Contoh dari reaksi metabolisme ya, yang di part awal sudah ibu jelaskan, itu adalah proses pencernaan makanan di dalam saluran cerna dan di dalam sel, yaitu proses pengubahan nutrisi atau sari-sari makanan menjadi energi, seperti itu. Itu adalah contoh dari reaksi metabolisme. Banyak reaksi-reaksi yang lain, tetapi di sini kita akan spesifik membahas reaksi metabolisme yang disebut dengan reaksi respirasi seluler, di mana proses reaksi yang mengubah nutrisi atau sari-sari makanan menjadi energi. Oke, reaksi metabolisme itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya katabolisme atau disimilasi, dan yang kedua itu ada yang namanya reaksi anabolisme. Reaksi katabolisme adalah suatu reaksi kimia yang berfungsi untuk memecah struktur molekul yang kompleks menjadi struktur molekul yang lebih halus atau yang lebih sederhana. Biasanya reaksi katabolisme disebut juga dengan reaksi respirasi seluler. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme adalah reaksi di mana bertujuan untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks ya, seperti itu. Biasanya reaksi anabolisme itu dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang biasanya kita kenal dengan proses fotosintesis. Di mana fotosintesis terjadi proses penyusunan suatu zat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, di mana terjadi proses penyusunan karbon dioksida ditambah air ditambah sinar matahari akan menghasilkan yang namanya zat makanan. Zat makanannya itu bisa disebut juga dengan karbohidrat ataupun amilo. Di sini kita akan bahas tentang katabolisme. Tadi sudah dijelaskan bahwa katabolisme yang pertama itu adalah respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang berfungsi untuk mengubah nutrisi atau sari-sari makanan menjadi energi. Untuk mengubah sari-sari makanan menjadi energi, maka dibutuhkan yang namanya proses reaksi kimia. Kita tahu bahwa ada 3 jenis zat makanan yang ketika kita makan itu akan menghasilkan yang namanya energi. Apa saja zat makanan yang dapat menghasilkan energi? Itu yang pertama ada protein, yang kedua itu ada karbohidrat, dan yang ketiga itu adalah lemak. Jadi ketiga zat itu nantinya akan mengalami rangkaian reaksi kimia di dalam sel yang nantinya tujuan akhirnya adalah untuk memperkecil struktur molekul zat-zat tersebut menjadi struktur molekul yang paling sederhana, paling terkecil, sehingga sudah bisa diambil atau sudah bisa digunakan energinya atau tenaganya. Jadi satuan energi di dalam sel yang berasal dari zat makanan itu disebut dengan ATP. Jadi nanti jangan heran ya, ATP itu apa? ATP itu adalah satuan energi yang didapatkan dari zat makanan. Kepanjangan dari ATP adalah adenosin trifosfat. Jadi untuk mengubah struktur zat makanan yang kompleks menjadi struktur zat yang lebih sederhana, itu akan mengalami 4 tahapan reaksi kimia di dalam sel. Yang pertama itu ada yang namanya glikolisis, yang kedua itu ada namanya dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Maka suatu zat apabila sudah mengalami keempat rangkaian reaksi kimia tersebut di dalam sel, maka zat makanan tersebut sudah bisa digunakan diambil energinya. Oke. Rangkaian yang pertama itu adalah glikolisis.
Jadi untuk mengubah struktur molekul makanan menjadi struktur molekul yang lebih sederhana atau lebih kecil dari yang kompleks menjadi struktur molekul yang lebih halus, maka tahapan yang pertama yang harus dilakukan oleh sel itu adalah melakukan reaksi kimia yang disebut dengan glikolisis. Glikolisis itu terjadinya atau proses kimianya itu terjadi di dalam sel di bagian spesifiknya itu di sitoplasma sel. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sel ya. Jadi pasti anak-anak ibu semua sudah tahu bagian mana sih yang disebut dengan sitoplasma. Jadi glikolisis itu terjadi di dalam sitoplasma sel ya. Di mana substratnya itu adalah glukosa. Glukosa inilah nantinya harus dihaluskan struktur molekulnya. Yang awalnya struktur molekul glukosa itu terdiri atas 6 atom karbon, sehingga belum bisa diambil energinya karena dianggap sel itu strukturnya masih terlalu besar, maka harus dikecilkan lagi agar energi yang terkandung di dalam glukosa itu bisa terserap oleh sel. Maka pada proses glikolisis inilah terjadi proses pemecahan dari 6 atom karbon glukosa akan dipecah menjadi 3 atom karbon yang namanya nanti bukan lagi glukosa tetapi sudah menjadi asam pirufat. Asam pirufat itu adalah turunan dari glukosa yang sudah bentuknya sudah lebih sederhana karena dia tinggal disusun oleh 3 atom karbon saja seperti itu. Kemudian nanti asam pirufat akan masuk ke tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Kemudian setelah diglikolisis ya, glukosa diubah menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat akan mengalami tahapan reaksi yang kedua yaitu masuk ke dalam siklus DO atau dekarboksilasi oksidatif. Proses reaksi kimia DO atau dekarboksilasi oksidatif itu terjadinya di dalam mitokondria, bukan lagi di sitoplasma ya, tetapi sudah terjadi di dalam yang namanya mitokondria. Anak-anak ibu semuanya sudah tahu ya mitokondria itu di mana dan bagaimana bentuknya. Kemudian nanti asam pirufat itu akan dikecilkan lagi struktur molekulnya pada tahap dekarboksilasi oksidatif yang awalnya terdiri atas 3 atom karbon. Pada reaksi DO dihaluskan lagi, struktur karbonnya dihilangkan 1, jadi hanya tinggal 2 atom karbon yang namanya sudah bukan lagi asam pirufat karena sudah bersinggungan bereaksi dengan koenzim A, makanya nama asam pirufatnya itu sudah berganti menjadi asetil koenzim A yang dimana struktur molekulnya itu hanya tinggal 2 atom karbon. Kemudian asetil koenzim A akan masuk ke tahapan rantai reaksi yang ketiga yaitu masuk ke tahapan yang namanya siklus Krebs. Oke. Pada siklus Krebs, maka asetil koenzim A ini akan dihaluskan lagi yang tadi tinggal 2 atom karbon ya, akan dihaluskan menjadi hanya tinggal 1 atom karbon saja. Maka asetil koenzim A ini akan bereaksi di dalam proses siklus Krebs dengan asetil koenzim A, maka asetil koenzim A akan berubah menjadi yang namanya asam sitrat. Kemudian asam sitrat akan berubah menjadi asam isositrat. Pada proses pengubahan asam sitrat menjadi asam isositrat itu akan menghasilkan yang namanya air ya. Kemudian menghasilkan zat produk sampingan yaitu yang disebut dengan karbon dioksida. Kemudian menghasilkan zat yang namanya NADH. Kemudian asam isositrat akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Kemudian akan menghasilkan juga produk yang lebih sederhana yang disebut dengan NADH. Kemudian menghasilkan zat sampingan yang disebut juga dengan karbon dioksida. Kemudian akan berubah lagi ya, asam alfa ketoglutarat akan berubah menjadi suksinil koenzim A. Kemudian berubah menjadi suksinat, asam suksinat. Kemudian dihasilkan lagi yang namanya zat produk yang terbaru yang disebut dengan FADH. Kemudian asam suksinat akan berubah menjadi asam fumarat ya. Kemudian fumarat berubah menjadi malat, kemudian malat akan berubah menjadi asam oksaloasetat. Pada proses penguraian suatu zat itu akan tinggallah 1 atom karbon dan menghasilkan produk yang disebut dengan FADH dan NADH. FADH dan NADH inilah yang nantinya akan mengalami reaksi lanjutan yang disebut dengan transport elektron. FADH dan NADH inilah yang nantinya akan diubah pada proses transport elektron menjadi adenosin trifosfat atau yang disebut dengan ATP. Oke. Pada transport elektron, NADH dan FADH dari proses siklus Krebs akan dihasilkan ATP.
Jadi dari molekul NADH dan FADH akan dihasilkan 32 molekul ATP. Kemudian pada endingnya, pada tahap akhir dari reaksi kimia respirasi seluler, itu keseluruhannya dalam satu molekul glukosa akan menghasilkan 36 ATP ya. 32 ATP dari proses transfer elektron, kemudian 2 ATP didapatkan dari proses reaksi glikolisis, dan 2 ATP dihasilkan dari proses reaksi siklus Krebs. Jadi keseluruhan setiap gula atau glukosa yang kita makan, satu molekul itu akan menghasilkan 36 ATP. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga anak-anak Ibu semuanya bisa memahami. Nanti kalau kurang paham, silakan videonya diputar ulang aja. Dan PPT-nya juga nanti akan dicantumkan, jadi bisa dibaca-baca lagi. Sekian dari Ibu, semoga anak-anak Ibu nggak bosan untuk belajar. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.